Ya. Sepanjang saya melakukan pemantauan itu yang saya sebut, inilah pemilu terburuk ya, sepanjang reformasi sebetulnya lebih tepatnya. Oh. Di era Pak Jokowi ini, infrastruktur jauh lebih penting dari demokrasi. Yes, betul. Hampir semua yang berhubungan dengan kategori yang saya sebut jiwa itu turun kan. Kebebasan berpendapat turun, ya, penegakan hukum turun, demokrasi turun. Elitis politik, Pak Prabowo itu dari dua elit. Ya. Ya kan? Sejak dari Orde Baru beliau sudah elit. Coba mantan Jenderal Kopassus ya kan memaknai kembali apa yang disebut dengan dinasti politik itu. Nah, menurut pasal itu yang sudah dihapus tadi oleh Mahkamah Konstitusi ya, yang disebut dinasti adalah hubungan berdasarkan darah dari seorang pejabat di eksekutif satu tingkat ke atas, ayah dan ibu berarti ya kan, satu tingkat ke kiri ke kanan, paman, istri, atau hubungan semenda istri, menantu, anak, ke bawah tuh anak ya kan, menantu juga ke bawah macam-macam, tidak boleh bersertaan ikut menjabat di jabatan yang sama itu artinya eksekutif. Nah, muncul kegelisahan yang cukup besar. Loh, kita ini kan membuat demokrasi dan pilkada ini bukan untuk mewariskan kekuasaan gitu. Maka dibuat aturan itu. Ya kan? Yang menyebut bahwa dinasti politik itu tidak boleh terjadi di pilkada. Gitu kira-kira ya kan? Mindset kita itu ya mindset ya dinasti politik gitu-gitu loh, Pak. Wow, ini politik uang gitu kira-kira. Jadi, instrumen ini ya kan tidak bisa dioptimalkan. Karena apa gitu? Ya karena orang masuk di dalam itu bukan dalam kerangka untuk betul-betul mempertahankan instrumen yang dibentuk, tapi mencari celah yang memungkinkan dirinya untuk mengambil keuntungan dari sistem itu. Ya kan, kita kabupaten kota kita dengan provinsi kan totalnya sekitar 500-an sekian. 117 daerah dari 500 itu dikuasai oleh dinasti politik, artinya setara dengan 20%. Kalau saya lihat di gejala di pilkada 2024 ini, bisa naik gitu. Bahkan boleh jadi 1/4 dari daerah Indonesia kita ini dikuasai oleh para dinasti politik. Halo, selamat menonton kembali program Dia Talks. Pada episode kali ini, gue akan berdialog banyak perihal bagaimana nasib atau kondisi demokrasi di Indonesia setelah pemilu 2024. Nah, untuk membahas berdialog perihal isu tersebut, gue udah ditemani nih sama pakar politik, mantan aktivis juga. Sekarang dengar-dengar lagi fokus dia pakai konten TikTok. Nah, ini dia. Baik, Bang Ray Rangkuti. Terima kasih, Bang ya. Sama-sama. Sekarang Bang Ray Rangkuti itu Direktur Lingkar Madani, Bang ya. Ya, begitulah. Gimana, Bang? Kabar sehat, Bang ya? Sejauh ini alhamdulillah. Tapi kalau kelihatan Bang. Tapi kalau misalnya ngelihat Abang nih sekarang kan beberapa hari ini kayak lagi kenceng-kencengnya banget gitu, Bang. Menunjukkan bahwasannya kondisi demokrasi di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan. Gua sedikit kutip, Bang, perkataan lu di beberapa media dibilang kalau pemilu 2024 ini adalah terburuk sepanjang sejarah reformasi ya. Saya mengungkapkan itu 29 Desember kemarin. Tahun kemarin? Iya, tahun kemarin, 2023. Iya, betul. Ya, 2023. 29. Berarti jauh sebelum pemilu. Saya sudah mengatakan bahwa sepanjang pengalaman saya melakukan pemantauan pemilu, karena basic saya kan di situ. 97 kita mendirikan namanya KIP dulu, Komite Independen Pemantau Pemilu. Itu lembaga pemantau pemilu pertama di Indonesia. Sekarang masih eksis, Bang ya? Masih sampai sekarang itu. Nah, pemilu 2004 saya jadi direktur KIP-nya. 2009 bersama dengan 5 ini kan sampai sekarang. Jadi basic saya adalah memantau pemilu itu gitu. Itu pengalaman saya sejak tahun 97, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Sepanjang saya melakukan pemantauan itu yang saya sebut inilah pemilu terburuk ya,
sepanjang reformasi sebetulnya lebih tepatnya. Oh. Sebenarnya kita akan ngebahas itu lebih detail gitu Bang. Ya. Cuman kita mundur sedikit dulu nih Bang. Gue tadi penasaran sama track record Abang yang tadi sebagai direktur juga pengamat di KIPP Bang ya. Dulu di KIP. Di KIP itu sebelumnya juga Abang terkenal aktivis Bang ya. Ya, itu di mahasiswa. Aktivis mahasiswa. Nah, maksudnya gini Bang, apa aura ataupun kondisi dinamika seperti apa gitu Bang yang emang terlihat saat ini tuh berbeda atau tampak lebih jelek sekarang gitu dibandingin reformasi sebelumnya gitu Bang? Saya sih nggak mengatakan bahwa yang sekarang lebih buruk dari yang dahulu, tapi tren ke arah kembali seperti ke Orde Baru itu terjadi. Oke. Jadi apakah sekarang lebih buruk dari Orde Baru? Ya kita bisa mengatakan tidak. Yes. Ya, tentu Orde Baru tetap lebih buruk. Tapi gejala yang kita alami sekarang ini mengarah ke sana. Tidak dalam banyak hal, khususnya dalam yang berhubungan dengan pengelolaan demokrasi gitu. Yes. Nah, apa sih tipikal Orde Baru itu gitu? Itu yang perlu untuk melihat benar nggak pernyataan saya ini gitu. Pertama, Orde Baru itu selalu mengarus utamakan kepentingan pembangunan fisik dibandingkan dengan rohani. Oke. Yang fisik itu yang infrastruktur macam-macam. Dan demi itu, ini yang kedua, mereka bahkan siap kok mengorbankan hal yang bersifat rohani itu, yang bersifat jiwa kebangsaan itu. Hak asasi manusia juga. Hak asasi manusia, demokrasi, macam-macam. Itu jiwa, ya, itu rohani dari bangsa itu. Nah, yang ketiga adalah dalam konteks yang seperti itu, akumulasi terjadi pengelompokan dalam bentuk elitisme politik. Di zaman dahulu, ya semua di bawah kontrol Pak Harto kan. Yes. Mau jadi bupati pun harus ada izin dulu dari Pak Harto gitu, restu macam-macam gitu ya. Sudah sampai segitunya gitu. Nah, itulah yang melahirkan apa yang kita sebut tahun 99 itu sebagai, atau 97 itu gerakan anti nepotisme kan. Yang kita sampaikan dalam bentuk 3 kalimat kan, tolak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan ciri-ciri yang seperti itulah yang saya katakan sedang terjadi saat ini di kita. Pertama adalah di era Pak Jokowi ini infrastruktur jauh lebih penting dari demokrasi. Yes, hampir semua yang berhubungan dengan kategori yang saya sebut jiwa itu turun kan. Kebebasan berpendapat turun, ya, penegakan hukum turun, demokrasi turun, termasuk pelaksanaan pemilu yang saya sebut tadi, pemilu terburuk sepanjang era reformasi, gitu ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, Pak Jokowi, era kebebasan juga agak turun kita. Anda lihat beberapa survei kan mengatakan indeks kebebasan ekspresi itu ya. Orang takut sekarang mengungkapkan pendapat, gitu ya. Ada nuansa ketakutan gitu. Kalau nggak dipanggil oleh polisi, ya kan, setidaknya Anda akan di doxing. Oh iya, itu loh. Doxing juga loh. Iya. Itu level yang paling rendah itu adalah dikejar-kejar buzzer kan. Dikatain macam-macam lah ya kan. Nah, itu terjadi juga saat ini. Jadi kita jangan sampai mengatakan sesuatu yang negatif deh soal pemerintah gitu ya. 3 itu bisa Anda dikriminalisasi atau Anda didoxing, atau Anda yang ketiga ya setidaknya dikejar-kejar buzzer lah ya kan. Buzzer gitu. Tapi ya, kan? Gini Bang. Satu lagi. Ya, satu lagi. Kan yang ketiga nih. Ketiga. Terjadi elitisme politik. Dan itu betul-betul terlihat di Pilpres 2024 ini. Itu yang saya sebut salah satu indikator mengapa saya katakan ini paling buruk. Sebab di 2024 ini nepotisme naik kelas, gitu loh. Kan kalau dinasti politik ini kan dulu kita kenalnya cuma di pilkada-pilkada, di kabupaten kah, ya kan, di kota ataupun paling jauh di tingkat gubernur. Kan? Seperti misalnya terjadi di Banten, gitu ya, terjadi di Sulawesi Selatan, macam-macam gitu. Sekarang sampai ke level wakil presiden. Dinastinya Dinasti gitu. Naik kelas berarti Bang? Naik kelas gitu ya kan. Nah yang kedua, dinasti itu bertemu dengan elitis politik. Pak Prabowo itu dari 2 elit. Ya. Ya kan? Sejak dari Orde Baru beliau sudah elit. Toba mantan Jenderal Kopassus ya kan.
lalu calon presiden 4 kali, sekarang jadi presiden. Berarti kecenderungan yang tadi Abang bilang pas zaman Orde Sedikit. Iya, Bang. Apalagi kemudian seperti Anda ketahui kan kemarin, mereka ditopang oleh setidaknya 13 katanya kan. Pengusaha, Naga. elit naga. Itu Anda bayangkan. KKP ya? Iya, kan mereka kan kakaknya Erick Thohir sendiri dalam hal ini Pak Boy Thohir yang mengatakan itu. Iya, betul. Bahwa sejumlah kalangan konglomerasi Indonesia itu berada di belakang membackup Pak Prabowo. Jadi ada kekuatan nepotisme di situ, ada kekuatan elitisme yang figurnya itu adalah Pak Prabowo yang memang sejak karir mudanya sampai sekarang ini di elit itu gitu. Yeah. Nah, yang ketiga adalah ada kelompok pengusaha di dalamnya yang membackup kekuasaan. Itu yang saya sebut tadi makin elitis sebetulnya politik kita. Nah, Bang, kalau tadi Abang jelasin kan kalau di era Orde Baru itu kan, kalau tadi Abang jelasin, setiap yang mau maju ataupun yang pengen menjabat itu harus restunya Pak Harto gitu. Ya. Apakah kecenderungan itu terlihat sekarang juga, Bang, sampai nantinya pilkada mungkin, Bang? Maksudnya kita lihat bahwasannya pengaruh Pak Jokowi ini ya, Pak Jokowi ini kan sangat diperebutkan gitu, Bang. Kalau bisa kita secara kasarnya tangan Pak Jokowi ini sangat disenengin sama orang-orang untuk menunjuk diri mereka masing-masing untuk bisa menjabat gitu. Apakah cenderung itu sama dengan era Orde Baru yang kamu bilang tadi itu, Bang? Agak beda sih. Kan kalau di era Orde Baru itu kan kepentingannya itu dalam konteks kontrol kan. Oke. Jadi Pak Harto membutuhkan kontrol sampai ke bawah. Oleh karena itu dia ingin semua orang-orang yang menjabat di level struktural pemerintahan adalah orang-orang yang lolos dari fit and proper testnya beliau lah, kan kira-kira gitu. Di zaman sekarang memang susah, nggak mungkin karena terjadi desentralisasi kan. Terjadi pilkada macam-macam. Jadi ada faktor soal apakah orang menyukai atau tidak. Jadi sekalipun misalnya Pak Jokowi suka tapi publiknya nggak suka, ya belum tentu jadi. Sama seperti yang sekarang kita lihat kan. Dulu kan ketua partai seperti seolah-olah pasti akan jadi calon presiden gitu. Betul. Kalau sekarang nggak bisa juga. Setidaknya 2 dari calon presiden ini bukan ketua partai kan. Anies Baswedan bukan siapa-siapa di partai. Pak Ganjar ya memang orang partai tapi kan dia bukan bagian dari struktur partai gitu. Termasuk Pak Jokowi gitu. Jadi yang kayak gitu sekarang nggak bisa lagi polanya. Nah, tapi yang bisa kita sebutkan itu agak sama adalah menggunakan dinasti politik itu. Nah, sekarang sebetulnya yang mengelompok itu dinasti dengan dinasti gitu loh. Saling, oke, saya akan dukung kamu jadi calon wakil presiden, tapi nanti di daerah Anda dukung saya ya, gitu loh kira-kira itu dan sebagainya gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang adalah kekuasaan yang berdekatan secara secara darah dengan beliau. Kan itu makanya kan anaknya yang lain katanya mau kemana gitu, menantunya mau kemana, baik menantu dari anak keberapa maupun menantu dari anak keberapa gitu. Sampai stafnya juga katanya staf-stafnya macam-macam gitu. Sebetulnya lebih lebih sempit ya, tidak seperti Pak Jokowi itu ya memang mau lebar kemana-mana gitu, lebih sempit itu. Tapi satu hal yang agak sama itu adalah tumbuhnya dinasti politik yang dinasti politik ini saling kerjasama, gitu. Oke, Anda muncul di sana, saya muncul di sini dan seterusnya. Gini, Bang, kalau misalnya kan adanya narasi dinasti politik itu ditolak tuh, pernyataannya adalah argumentasinya adalah sekarang ini kita dipilih one man saya one suka vote itu. Pertanyaan ini. One man one vote itu. Ya. Terus juga yang kita tahu pas Pilpres kemarin sampai menang 1 putaran dan mayoriti masyarakat mendukung quote unquote ada dinasti gitu ya. Nah, bagaimana menjelaskan dilema demokrasi? Gue sebutnya dilema demokrasi kan ya, Pak? Gimana menjelaskan fenomena tersebut, Bang? Iya, salah satu yang menarik itu karena khususnya mereka yang bersekutu dengan dinasti politik itu mencoba menurunkan pemaknaan dinasti itu dari sekedar dipilih nggak dipilih gitu loh, Pak. Jadi kalau dipilih bukan dinasti dong. Gitu. Padahal per definisi seperti pernah kita buat, karena itu kan pernah kita buat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Yaitu soal munculnya gejala dinasti politik di pilkada-pilkada ini kan. Oleh karena itu pernah kita susun.
Nah, tidak ada hubungannya dengan dipilih langsung atau tidak dipilih langsung yang disebut dengan dinasti itu. Kan karena per definisi, lagi-lagi saya katakan per definisi karena pernah kita buat ya. Meskipun nanti ini itu dibatalkan oleh MK, tapi sebagai sebuah ide pernah kita catatkan tuh. Diajuin ke MK gitu, Pak. Kan udah pernah kita udah buat pernah. sebagai aturan bahwa dinasti politik itu dilarang di pilkada-pilkada. Lalu di judicial review dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal ini dibuang. Nggak ada lagi hapuskan sekarang. Cuman yang saya mau katakan sebagai ide tentang apa yang kita sebut dinasti politik pernah kita susun gitu loh. Nah, kalau kita mau mendefinisikan lagi soal yang disebut dengan dinasti politik itu, kita udah punya acuan, yaitu pasal yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Apa disebutkan di situ itu? Yang disebutkan di dalam pasal itu adalah yang disebut dengan dinasti adalah garis keturunan berdasarkan darah, satu tingkat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ya kan? Itulah yang disebut dengan dinasti. Oke, untuk jabatan apapun itu? Untuk jabatan apapun. Apa khusus jadi pilkada selama doang? jabatan apapun. Untuk saat itu ya pilkada. Tapi yang saya mau katakan kalau kita mau membuat definisi yang disebut pengertian yang disebut dengan dinasti politik pernah kita susun. Nah, kalau mau ya kita rujuk ke sana kan. Meskipun itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi bukan definisi dinastinya. Yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu bahwa pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi definisinya dia nggak batalkan gitu loh. Paham saya kan? Kalau kita mau memaknai kembali apa yang disebut dengan dinasti politik itu, nah menurut pasal itu yang sudah dihapus tadi oleh Mahkamah Konstitusi ya, yang disebut dinasti adalah hubungan berdasarkan darah dari seorang pejabat di eksekutif satu tingkat ke atas ayah dan ibu berarti ya kan, satu tingkat ke kiri ke kanan paman, istri atau hubungan semenda istri, menantu, anak, ke bawah tuh anak ya kan, menantu juga ke bawah macam-macam, tidak boleh besertaan ikut menjabat di jabatan yang sama itu artinya eksekutif. Nah, contoh paling konkret dari pasal ini adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Kalau merujuk kepada aturan itu, mestinya anaknya, istrinya, ponakan, paman, menantu itu tidak boleh menjabat. Wali kota pun nggak boleh. Tidak boleh menurut konsepsi itu. Nah, sekarang orang mau turunkan lagi dengan menyebut yang penting kan dipilih. Oh, di undang-undang itu nggak ada hubungannya dipilih nggak dipilih. Jadi sekalipun ia tidak dipilih secara langsung, udah gugur duluan ya. Misalnya seperti dulu kan kita memilihnya melalui MPR kan presiden tuh. Tapi kalau presiden yang masih aktif lalu mau dipilih oleh MPR, tapi itu anaknya dari presiden yang aktif itu dinasti politik. Per definisi karena definisi itu tidak menyebut cara memilihnya seperti apa. Gitu. Berarti PR-nya hari ini juga Tunggu dulu. Nah, justru kalau kita kembali ke pasal itu, justru karena dipilih langsung itulah maka disebut dinasti politik kalau per definisinya. Karena ketika aturan ini dibuat setelah pilkada langsung. Pilkada langsung. Kita kan pilkada langsung mulai tahun 2005. Iya, betul. Iya kan? Aturan ini belum ada nih. Nah, melihat pilkada 2005, 2006, 2007, lo ada gejala. Gejalanya apa? Suami ke istri, istri ke suami, bapak ke anak. Gitu. Loh, terjadi gejala kayak begitu di daerah-daerah seperti yang kita sebut tadi misalnya di Banten gitu ya. Misalnya terjadi di Sulawesi. Di banyak tempat sebetulnya gejala itu muncul. Nah, muncul kegelisahan yang cukup besar. Loh, kita ini kan membuat demokrasi dan pilkada ini bukan untuk mewariskan kekuasaan gitu. Maka dibuat aturan itu. Ya kan? Yang menyebut bahwa dinasti politik itu tidak boleh terjadi di pilkada. Gitu kira-kira ya kan? Nah, itu artinya apa? Ketika undang-undang ini disusun,
justru disusun ketika pemilihannya secara langsung gitu loh Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya Aku senang pertanyaanmu ini. Kenapa gitu? Karena banyak orang nggak menyadari bahwa ini nggak ada hubungannya dengan dipilih langsung nggak dipilih langsung. Justru kita buat aturan melarang dinasti politik itu dahulu ketika pilkadanya dilakukan secara langsung gitu. berarti permasalahannya adalah kenapa MK membatalkan peraturan itu dong, Bang? Secara nggak langsung. Karena dia mengatakan ini bertentangan sama hak asasi manusia. Meskipun saya pribadi mengkritik. Kalau Anda mengatakan itu bertentangan dengan manusia, mestinya parliamentary threshold itu juga bertentangan. Yes. Ternyata kenyataannya Anda Ditolak terus ya? tolak, ya kan? Lalu pembatasan usia juga bertentangan. Kenapa harus 40 tahun sebagai calon presiden? Dibatasi dan sebagainya gitu. Nah, kenapa tidak sejak orang punya hak untuk memilih, saat yang bersamaan dia punya hak untuk dipilih. Kalau mau mengatakan bahwa ya pembatasan-pembatasan seperti ini bertentangan dengan hak asasi manusia gitu. Termasuk di dalamnya. Kenapa sih ada sehat jasmani rohani? Ya, emang mohon maaf ya, emang kawan-kawan kita yang difabel itu nggak boleh, nggak boleh jadi calon bupati, nggak boleh calon, kan kembali lagi ke logika tadi, kan dipilih rakyat. Jadi abang maksudnya akhirnya demokrasi sendiri menjadi nilai-nilai demokrasi yang seharusnya baik dan menghasilkan pemimpin baik akhirnya menjadi tricky sendiri, Bang, dengan alasan one man one vote atau langsung itu sendiri gitu, Bang. Iya, jadi itu apa namanya itu kan? Itu kan sebetulnya prinsipnya adalah mengangkat harkat martabat setiap orang, bahwa setiap orang di negara yang demokratik nilainya sama. Betapapun engkau kayanya di bilik TPS lo sama dengan orang yang paling miskin. Betapapun engkau pintarnya di TPS itu kau sama dengan orang yang sama sekali nggak punya pendidikan gitu. Bang, gue mau tanya, maksudnya melihat kondisi hari ini gitu ya, kondisi hari ini kita melihat dan juga kan sebenarnya banyak instrumen-instrumen politik yang bisa mempengaruhi perbaikan atau perusahaan demokrasi Indonesia gitu. Menurut Abang itu yang paling concern untuk kira-kira nih bisa memperbaiki situasi saat ini yang emang sedang terjadi soal kondisi demokrasi kita saat ini, kira-kira dimulainya dari mana dulu, Bang, yang bisa kita ya minimal kita rubah-rubah dikit gitu loh, Bang. Maksudnya instrumennya kan banyak nih, bisa dari parpol, bisa dari masyarakatnya. Kalau instrumen nggak ada. Kalau menurut saya sih ya, secara instrumen kita ini sudah pada level 90. Yang saya mau katakan semua instrumen yang dibutuhkan oleh negara demokrasi modern kita punya. Yes, sekarang ini ya. Betul. Kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya namanya DPD, kita punya begitu banyak lembaga-lembaga pengawas. Apakah itu KPK, Komisi Kejaksaan, Komisi kehakiman ya, dan seterusnya itu. Bahkan satu-satunya di dunia ini penyelenggara pemilu itu ada 3 institusi, ada namanya KPU, ada namanya Bawaslu, ada namanya DKPP. Gitu loh. Nggak ada kalau dari instrumen ya. Dari instrumen, dari infrastruktur demokrasi kita menurut saya udah tingkat 90%. Nggak ada yang nggak ada di negara demokrasi modern itu yang kita nggak punya. Kita semua punya. Masalah kita bukan di situ. Masalah paling mendasar dari kita berdemokrasi itu adalah mindset kita masuk dalam sistem demokrasi itu. Jadi kita membangun rumah besar, bagus, mahal bernama demokrasi, tapi mindset kita itu sebetulnya bukan di situ. Mindset kita itu ya mindset ya dinasti politik gitu-gitu loh, Pak. Ini politik uang gitu kira-kira. Jadi instrumen ini ya kan tidak bisa dioptimalkan. Karena apa gitu? Ya karena orang masuk di dalam itu bukan dalam kerangka untuk betul-betul mempertahankan instrumen yang dibentuk, tapi mencari celah yang memungkinkan dirinya untuk mengambil keuntungan dari sistem itu. Nah, itulah yang kita alami sekarang. Ketika saya berbicara keras misalnya soal dinasti politik yang lalu dikerubungi oleh buzzer-buzzer itu dengan mencaci maki saya, yang penting dipilih itu gitu. Nah, yang saya mau katakan itu adalah itu soal, saya setuju itu nggak perlu diatur soal apa yang disebut dengan dinasti politik itu. Kalau kita punya mindset yang sehat tentang demokrasi.
salah satu poin penting dari demokrasi itu kan distribusi kekuasaan. Yes. Kenapa orang dibatasi berkuasa? Karena dalam demokrasi itu orang harus dicegah jangan sampai jadi otoriter. Yang kedua adalah orang harus dipastikan kekuasaan itu sirkulatif. Tiap waktu harus berganti. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka bagian untuk mencegah jangan sampai terjadi ya kan, otoritarianisme dan seterusnya gitu. Nah, spirit dari itulah yang semestinya juga menjelaskan mengapa dinasti itu tidak boleh, karena memang kekuasaan itu harus didistribusikan, disirkulasikan. Kalau 10 tahun terakhir ini adalah keluarga saya yang jadi penguasa, besok keluarga yang lain dong. Ya. Gantian ya? Gantian. Itu harus muncul dari kesadaran kita sendiri gitu loh. Itulah yang disebut dengan sikap negarawanan gitu. Tapi kan berarti apa ya? Gue ngedengerinnya kayak berat banget ya, Pak ya. Tidak berat sebetulnya Maksudnya, gitu. ini kan menyangkut soal apa ya? Bagaimana masyarakat dan elit kita itu memiliki satu tujuan yang sama gitu. Bukan cuma sekedar jangankan memperbaiki, minimal mempertahankan deh ya. Betul. Akhirnya juga nggak apa. Ini problem kita terberat sekarang. Ya, 2024 ini kalau kita nggak mampu mempertahankan apa yang kita raih sekarang ini, yang akan terjadi adalah pemerosotan. Nah, itulah makanya ya kalau saya sendirilah secara pribadi, ya, meskipun dihantam oleh buzzer di mana-mana gitu, saya nggak peduli, tapi saya ingatkan karena kita udah punya pengalaman buruk di zaman Orde Baru. Betapa zaman Orde Baru itu membuat politik hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dan segelintir orang itulah yang menguasai hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Apa akibatnya? Kita tertinggal dari Korea Selatan, yang sama-sama sebetulnya dari kita kan. Startnya ya? Startnya. Kita tertinggal dari Malaysia, kita tertinggal dari negara-negara yang lain. Tapi Anda lihat, setelah kita reformasi, muncullah kepemimpinan yang bagus, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, dan sekarang kita tank gitu loh. Kayak balik badan lagi ya? Apa artinya itu? Betul-betul demokrasi yang sehat membuat kita cepat naik. Ya. Ingat ya. Nah, kalau kita kembali ke era Orde Baru, elit ini hanya mikirin diri mereka kok. Saya mau tanya, apa sih pentingnya dinasti politik itu bagi keluarga? Saya mau tanya dirimu dulu deh. Nggak ada artinya. Nah, maka enggak bagi kira-kira apa motif orang mewariskan kekuasaan itu kepada keluarganya? Satu yang paling dekat banget adalah ketakutan lost power syndrome itu. Tuh. Ketakutan bagaimana dia sudah memegang kekuasaan, ketakutan, ya berbagai macam ketakutan yang emang mungkin yang sudah dilakukan sama dia selama menjabat, ketakutan hal tersebut yang bisa diungkap ke publik ataupun ya keberlangsungan keluarga dan kepentingannya mungkin. Itu kan yang ditakutin itu, Bang. Maksudnya yang lain ada alasan lainnya, cuma satu itu. Yang paling dekat power syndrome. Iya, yang lain kira-kira. Yang lain alasannya apa Bang? Kasus lah paling ya. Kasus. Jangan gitu. sampai dikasuskan. Ya, misalnya kayak gitu kan yang sebenarnya kayak gitu, Bang. Apa yang tepat, Bang? Enggak, aku mau tanya dirimu dulu. Ya, aku itu, Bang. Saya nggak mendengar itu kepentingan bangsa dan negara kan? Dari dua itu. Iya. Mau tambahin 4-5 pun hampir bisa dipastikan nggak ada itu yang berhubungan dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi ada kepentingan diri dia sama. Apa kepentingannya? Jadi kalau tadi menyebutkan kan apa sih pentingnya orang tuh mewariskan kekuasaan? Satu, menjaga dirinya jangan post power syndrome. Nah, yang kedua adalah mencegah dia dari kekuasaan. Kalau mau saya tambahin nih, untuk aset kekuasaan. Kenapa aset kekuasaan itu perlu tetap di tangan dia? Supaya dia bisa tetap negosiasi dengan para pemilik modal. Harus tetap terus dekat sumber daya, Bang. Iya dong. Kan? Dengan dia punya kuasa, dia tetap bisa negosiasi dengan para pemilik modal. Dan seterusnya itu. Nah, clear ya? Clear. Setelah saya tanya dirimu sendiri nih. Iya. Ya, kan? Nggak ada tuh nilai kebangsaan ya. Berarti kalau yang menjawab itu klise tuh, Bang. Please. Saya kan udah berulang kali juga sebutkan, sejak tahun 2020 ya, dinasti politik itu udah tumbuh di setidaknya 117 daerah di Indonesia. Di tingkat kepala daerah loh itu. Ya,
Ya kan kita kabupaten kota kita dengan provinsi kan totalnya sekitar 500-an sekian. Ya. 117 daerah dari 500 itu dikuasai oleh dinasti politik, artinya setara dengan 20%. Kalau saya lihat di gejala di Pilkada 2024 ini bisa naik gitu. Bahkan boleh jadi seperempat dari daerah Indonesia kita ini dikuasai oleh para dinasti politik. Pertanyaannya adalah, coba sebutkan dari daerah-daerah yang dinasti itu tumbuh, di mana kira-kira yang maju besar? Nggak ada. Hampir nggak ada kayaknya. Itu ya. Maaf, saya tinggal di daerah Banten sekarang. Di mana di Banten yang menjadi perbincangan publik lah? Minimal tolak ukurnya transportasi publik Iyalah, deh. itu deh. Iya, kan? Benar transportasi publiknya gimana deh? Dan seterusnya. Ya, betul. Dan daerah-daerah yang relatif mencuat secara nasional, justru itu daerah-daerah yang masih boleh disebut tidak menunjukkan dinasti politik. Gitu. Nah, dengan semua fakta-fakta ini, saya mau mengatakan apa untungnya dinasti politik ini bagi bangsa dan negara kita. Dalam rangka itulah saya tidak henti-hentinya meskipun dikepung para buzzer itu untuk mengatakan dinasti politik ini ancaman bagi masa depan, baik ekonomi, baik sosial maupun politik. Bukan cuma ancaman soal sistem demokrasinya, ya, tapi udah soal kemaslahatan hidup bangsa juga. Wow, jadi ini banget. Aku ngopi dulu. Kopi bang.